Streaming short series RCTI Plus gratis. Sekarang kita ada di lokasi Mencintaimu Sekali Lagi. Nah, kalau mau tanya soal cerita, kenapa sekarang ini kan Lingga udah tahu kalau hari ini Hamidun. Kita mendingan tanya sama orang tuanya. Selain saya, orang tuanya ada lagi, kita tanyain ya. Di foto dulu. Pasti buat laporan tuh. Ayo kita ke sana. Assalamualaikum. Ini suamiku, pemirsa. Nih, aku bawain oleh-oleh dari Gospot. Ada mochi Bogor sama ada gemblong Bogor. Menurut sampeyan itu, apakah Arini sama Lingga itu bakalan rujuk setelah Lingga tahu kalau Arini itu Hamidun? Rujuk gak ya? Masa mau dikasih tahu nggak? Surprise dong, surprise. Iya, surprise juga. Tapi kalau menurutku nggak bakalan rujuk. Soalnya gini loh, secara logika ya, perempuan mana sih yang dibilangnya itu pasti kamu sama orang lain naninu terus dimaafin semudah itu, enak aja. Tapi menurut Bapak mungkin aja rujuk. Ibu nggak rujuk? Enggak. Menurut Bapak rujuk. Tapi maaf, Ada syarat. anak kita tuh kan bukan yang mudahan gitu loh, punya harga diri, punya prinsip ya toh. Jadi mungkin bisa rujuk, pasti rujuk sih Bapak yakin. Cuma prosesnya itu melalui ya sesuatu lah. Tahapan yang pasti. Berarti Lingga harus dikasih ujian-ujian. Setidaknya misalnya kalau datang ke rumah kita minimal bawa martabak. Lah itu ujian loh, iya. Gemblong ya. Dapat gemblong lagi. Minimal loh. Tapi menurut Bapak sih akan rujuk. Karena Bapak kan support ya. Support yang penting sesuai dengan ajaran agama, juga ketentuan sosial yang berlaku, dan juga itu yang penting. Lingganya harus serius. Jangan nanti udah nyatu, ada sesuatu, dia nyerah lagi, nyalahin anak kita lagi. Iya. Wah, gitu. Nanti jadi Pak Linglung bukan Pak Lingga. Lagian kan kalau udah ditalak itu kan harus apa sih kalau ditalak itu? Melalui proses lagi. Iya, nikah lagi. Wah, resepsi lagi dong. Terima uang lamaran lagi, iya kan ya? Loh. Ada syarat-syaratnya. Nanti kita tanya sama Ustadz atau yang ahli. Itu Bu Ustazah, tahu nggak Bu Ustazah? Terus. Ya, terus kalau Bapak, kalau Nak Emil gimana itu ke depannya? Menurut Bapak? Kayaknya nih ya, kayaknya. Ini, Pak Mochi, Pak. udah ini aja, udah belum digigit itu. Kayaknya kalau Nak Emil, kan kita itu keluarga Pak Mulyono itu sekeluarga itu sebenarnya kamu mau makan ya? Wah, Mochinya sampai sini. Tapi enak loh Pak. enak ya. Nanti Bapak sisain ya. Enak banget benar. Kalau Pak Mulyono dan keluarga itu kan pemaaf sebenarnya, ya kan? Karena mereka itu sebenarnya mau damai-damai aja. Apalagi kan anak perempuan semua. Wah, jagoannya cuma satu di sini sama Jaka, ya kan? Nah, yang pasti kalau Pak Mulyono ngeliat anak-anaknya bahagia, tenang, pasti Pak Mulyono akan dukung. Dan bila nanti Emil, kayaknya nih ya, ini kayaknya loh ya, kita belum tahu. Kalau misalkan Emil itu menyesal, kemudian menunjukkan bahwa dia tidak akan ganggu lagi, terutama Arini, kayaknya sih Pak Mulyono kita sekeluarga akan memaafkan deh. Ya nggak sih? Tergantung. Kalau dia bawain martabak akan kita maafkan. Martabak lagi, ini istri aku tuh emang mendoyan martabak ya, sogokan lah pokoknya ya. Terus apa lagi ya? Oh ya, itu kan ada itu loh. Kalau misalkan, nah ini nih, kita tunggu. Aduh, jangan dihabisin. Kita tunggu itu Mbak Dona yang menulis, ya kan? Mereka kan itu kan ada rentetan cerita.
Nah, kalau misalkan apakah kalau misalkan Emil itu nanti misalkan tobat jadi baik, nggak ada nggak ada penjahat antagonisnya dong, nggak seru dong. Nah, Ada. pertanyaannya siapa nanti yang menggantikan posisi itu? Ada. Nah, Iya. iya, tapi nanti kan Pak Mulyono pernah bilang bahwa babak kedua ini adalah babak kedua itu maksudnya kan 100 pertama udah lewat, alhamdulillah. 100 yang kedua ini Pak Mulyono pernah bilang bahwa babak kedua ini di 100 yang berikutnya adalah kisahnya itu lebih seru karena ada perlawanan dalam hati masing-masing case-nya. Misalkan Lingga sama Arini benci tapi rindu, ya kan? Karena nggak mau tapi kok ada si Baby Bun di dalamnya, ya kan? Terus keluarga Pak Mulyono, ibu sama bapak, ya kan? Mau marah sama Emil, tapi kan mungkin nanti Emilnya akan tobat. Jadi antara, aduh, maafin apa enggak ya, gitu, ya kan? Ya makin seru. Ibu Pertiwi, ya kan? Dia sayang banget sama Emil, tapi dia nggak setuju sebenarnya apa yang dilakukan sama Emil terhadap Arini dan Lingga. Iya. Jadi perlawanan lagi, perlawanan dalam hati. Kemudian Kartika, ya kan? Ini tokoh baru nih. Tokoh baru nih. Tokoh baru nih. Apakah dia nanti antagonis, kita tunggu. Kartika, dia tuh nggak mau ketemu sama Pak Aditya, tapi demi Emil, akhirnya dia mau datang lagi. Antara saya nggak mau nih sebenarnya di sini, tapi harus datang lagi. Nah ini babak kedua yang 200 kedua nih, 100 kedua ini bakalan lebih seru kayaknya, makanya harus nonton. Iya, penonton jangan pindah channel, harus cuma di RCTI dong. Dan ingat bahwa MSL ini ceritanya mengalir indah, tidak ada yang dipaksakan dan naturalisme. Naturalisme. Enggak kayak sinetron-sinetron yang aduh pokoknya jeng gitu enggak. Jadi pokoknya pusing nonton malah marahi pusing gitu loh. Jangan. Kan biasanya gini, kata netizen, waduh kalau misalkan memang kalau memang salah seorang anak perempuan misalkan tuh kan takut kalau misalkan tiba-tiba dia mengandung. Ya. Kalau hari ini kan karena ada suaminya. Itu aja dia takut menghadapi orang tuanya. Tapi ternyata katanya netizen selama ini kalau orang tua mendengar seperti itu lagi, apa kamu hamil sama siapa kamu gitu kan. Tapi di sini kan terlihat bahwa Pak Mulyono sama itu justru merangkul. Kenapa nggak cerita gitu kan. Nah ini makanya yang MSL tuh serunya bahwa isi ceritanya tuh ada bukan hanya tontonan istilahnya ya, Yes. tapi ada tuntunan gimana orang tua juga merangkul anaknya yang dalam masalah dan juga di sini anaknya jangan ragu untuk menceritakan ke orang tuanya. ke orang tua karena orang tua itu kalau bisa dianggap sebagai teman, selain orang tua tuh sahabat, tempat curhat. Jadi segala sesuatunya pasti bisa diselesaikan dengan baik. Idealnya seperti itu. Nah, Nak Widya. Wah. Nah, sekarang udah agak direstuin, agak ya. Tapi ya karena dia ada track record yang agak buruk karena suka ngutang itu jadinya ya kalau Ibunya kan mata kering-kering dolar-dolar rupiah itu loh. loh harus wanita-wanita itu dimanapun Anda berada harus realistis. Anaknya tidak cuma makan cinta. Cinta itu mungkin 1 tahun 2 tahun selesai. Hati para wanita. Emang iya loh. 1-2 tahun selesai. Habis itu ada tagihan listrik, tokennya nangis-nangis. Mau dikasih apa? Iya. Iya loh. Makanya harus cari suami. Salah nih kayak Pak Mulyono bela ya laki-laki. Enggak cari yang kaya, tapi carilah yang bisa bekerja keras. Carilah suami yang mau berkorban untuk cintanya. Iya, gitu. Agak direstuin tapi harus cari sampingan yang lebih banyakan lagi deh ininya. Tapi lihat juga babak kedua ini ya, 100 yang kedua. Kalau yang 100 pertama tentang hutangnya, tentang masalah Bowo yang ngutang, ibunya ragu gitu-gitu. Nah, coba perhatikan babak keduanya ini di 100 yang kedua bukan masalah hutang lagi, tapi masalah di antara mereka. Ini yang kayaknya sih yang akan dilihat adalah
kecemburuan Widya sama Bowo. Nanti barangkali ada dibalik kecemburuan Bowo sama Widya. Pasti ada tokoh lagi setelah Rama kemarin hilang kan? Nah, siapa itu? Tunggu, masih seru. Bu Pertiwi mau take. Bu Pertiwi, sini dong Bu. Kalau dari keluarga Aditya itu aku kadang kasihan ya. Orangnya kaya, tapi kok problematik hidupnya ya. Mending cuma roti doang. Oh. Kita bisa itu. Sarapan kita bisa Nasi goreng. Nasi goreng, gudeg. Kalau adegannya Bu Pertiwi sarapannya roti terus. Aja. Julid gitu. Tapi kita makannya lebih bervariasi. Indonesian food. Ditayangan lihat aja. Itu ya, apa besan kita. Dia aja memakan roti sama susu, roti susu. Ala-ala bule. Wah, ternyata kalau problematik orang kaya itu lebih banyak. Mendingan jadi orang yang sederhana kayak keluarga kita ya, Pak. Ya, es teler aja deh, Pak. Makan terus. Iya, ini keluarga penuh makanan sih. Bapak biasanya bawa makanan banyak. Kalau aku bawa makanannya makanan buat kucing sama buat dogi, aku bawa. Jadi nanti kalau ketemu. Ya, wah Pak Aditya nih. Gosipin dia loh. Ya. Orang kaya kayak begitu. Orang kaya mah sibuk. Schedule-nya Pak. Enggak kayak kita orang yang seadanya aja, bisa ngerumpi, makan, mochi. Oh iya, wanita-wanita di luaran sana yang mencari suami seperti Lucky Alamsyah, silakan hubungin saya. Jadi akan saya tes dulu, lolos enggak? Itu. Yang mau cari juga istri ini lagi available. Harus ngelewatin kita. Tes case-nya itu kita coba gitu. Karena dari awal kan kita memang diberikan gambaran bahwa keluarga Mulyono ini adalah keluarga yang harmonis. Pak Mulnya itu tahu sendiri kan, case aku biasanya itu yang apa loh, gitu kan. Nah, antagonis banget. Nah di sini Pak Mul harus neken banget yang iyo monggo. Nah gimana caranya satu keluarga ini pokoknya menggambarkan keluarga yang harmonis, enggak palsu, apa adanya, ngemong. Terutama kalau Pak Mulyono itu terbaliknya dari si ibu ini, Ibu Rati. Kalau Ibu Rati itu yang berpepet gitu. Nah Pak Mulyono yang kalah. Isti yo, enggak juga isti, tapi pokoknya enggak takut juga. Tapi pas ada satu momen pasti Pak Mulyono yang nangani masalah yang itu. Tapi kalau sehari-hari tugas ibu untuk menangani anak-anaknya. Ya ini juga yang satu yang hebatnya di Mencintaimu sekali lagi itu menggambarkan suatu keluarga yang bukan ideal tapi yang bisa membahagiakan anak-anaknya yang penuh problem gitu loh. Problemnya gimana? Walaupun kita orangnya rame, ibunya rame, bapaknya seperti kalem, tapi kalau begitu ada masalah, sebaliknya ibunya yang rame langsung turun, ibu langsung menyerahkan ke bapak yang menangani yang bijaksana. Itu yang diminta oleh Pak Sutradara, juga penulis dari MNC juga supaya keluarga seperti ini yang nanti kita harus gambarkan di MSL gitu ceritanya. Nggak ada di sinetron lain, makanya nontonnya MSL aja. Iya ya. Oke, bapak kedua ini. Iya, lebih seru. Serunya tapi bukan gutuk bukan yo. Enggak, kita nggak ada penculikan, nggak ada. Iya, tapi itu yang mengalir sesuai apa yang harus porsinya. Iya. Ya, walaupun bukan yang membuat ngantuk, enggak. Konflik yang sewajarnya seperti konflik-konflik pada rumah tangga pada umumnya sih. Iya. Betul.